Kecerdasan buatan atau AI digadang membuka akses bagi semua orang, namun penyandang disabilitas masih sering tertinggal dari ruang keputusan. Lantas bagaimana menjadikan AI benar-benar inklusif? Berikut laporan koresponden Roni Satria dari kota Meksiko. Saat teknologi diklaim membuka akses bagi semua orang, komunitas disabilitas justru paling sering berada di luar ruang pengambilan keputusan. Nah, di Mexico City, tempat saya melakukan pelatihan Responsible AI and Human Rights ini, berbagai sektor dilibatkan, termasuk mereka penyandang disabilitas. Di tengah pesatnya perkembangan kecerdasan buatan atau AI, isu disabilitas kerap masih ditempatkan sebagai catatan tambahan. Padahal bagi komunitas disabilitas, teknologi berperan membantu membaca informasi, berkomunikasi, mobilisasi, hingga mengambil keputusan secara mandiri. Teknologi dapat menjadi jembatan, namun jembatan itu tidak akan benar-benar inklusif jika dibangun tanpa mendengar mereka yang paling membutuhkan. Bagi Rosario Galarza, aktivis disabilitas asal Peru, persoalan ini bukan hal abstrak. Sebagai seorang penyandang disabilitas netra, ia pernah hidup dalam situasi di mana informasi harus diakses melalui bantuan orang lain. Kehadiran screen reader mengubah cara ia belajar, bekerja, dan terlibat dalam advokasi global. We need to consider that person with disabilities needs to know that they need to be everywhere in all conversation, because disability is not another or an additional topic. Disability is an identity, and that's why it needs to be mainstream in all different fields such as technology and AI. And also we need to consider that if we want to engage persons with disabilities, it's very important that they can be trained with the the basic knowledge about AI. Dari pengalaman itu, ia melihat teknologi sebagai alat pembebas, hanya jika dikembangkan dengan memperhatikan perspektif hak asasi. And they need to understand what are our demands, what are also our needs, but also we need to contribute. We are not mere recipients, we are partners, and we need to contribute on an equal basis with other persons, with other stakeholders. Namun membuka akses saja tidak cukup. Dalam praktiknya, banyak program diklaim terbuka untuk semua orang. Tetapi tidak semua orang memiliki kondisi yang sama untuk benar-benar terlibat dan berpengaruh di dalamnya. Benjamin Prudhomme dari Mila Kipak Artificial Intelligence Institute menyebut, inklusi membutuhkan kondisi yang memungkinkan partisipasi aktif, bukan sekadar undangan formal. First, you need to focus not only on access, but really on conditions to access or inclusion. So it's one thing, of course, to make sure that, for example, a program that you create is accessible to everybody, but actually people who live with disabilities or other groups that are often marginalized sometimes need further support in order to be able to access a program. Dalam konteks Indonesia, tantangannya lebih berlapis. Infrastruktur publik yang belum sepenuhnya aksesibel, kesenjangan literasi digital, dan rendahnya pelibatan sejak awal membuat komunitas disabilitas seringkali baru hadir setelah kebijakan atau program selesai dirancang. Padahal, penyandang disabilitas bukan hanya pengguna teknologi, melainkan bagian dari ekosistem digital. Mereka memiliki pengalaman, kebutuhan, dan pengetahuan yang tidak bisa digantikan oleh asumsi para perancang sistem. Kebanyakan mereka sudah mengambil sebuah asumsi bahwa kami itu lebih ke subject tokenism. Jadi kayak dihadirkan tuh di akhir gitu loh. Tapi teman-teman disabilitas tuh pengennya ketika melakukan apapun itu inisiatif, apapun itu kebijakan gitu ya, mereka tuh sangat mengharapkan pelibatannya tuh dari awal. Dalam isu disabilitas, pengalaman mereka menjadi pengetahuan yang tak tergantikan. Dari sana, ia menunjukkan di mana sistem gagal, apa yang tidak terbaca, dan siapa yang selama ini tertinggal. Karena itu, teknologi yang benar-benar maju bukan hanya yang paling cerdas, tetapi yang sejak awal dibangun bersama mereka yang paling memahami hambatannya. Roni Satria, Kota Meksiko, Meksiko.